Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardika Hutri Ana Putri dengan NIM 19174011. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD dan kepada Ibu Dr. Tresalina SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan tentang contoh soal esai pada mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh soal esai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang petunjuk soal esai, karakteristik soal esai berdasarkan sudut pandang Lotz dan Hodge. Selanjutnya itu contoh soal esai, terakhir penyekoran yang digunakan dalam soal esai. Yang pertama itu petunjuk soal esai. Menurut Ari Kunto 2012 pada halaman 141 mengatakan bahwa semua aparatur pemerintah termasuk petugas-petugas pendidikan harus terlebih dahulu memahami makna dari rumusan tersebut dan menerjemahkannya dalam bentuk rumusan tujuan yang sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan yang diselenggarakan pada lembaga tersebut, yang inilah disebut sebagai tujuan instruksional. Tujuan ini sudah khusus diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan sekolah atau biasanya dalam pengerjaan suatu soal ada petunjuk umumnya seperti yang pertama, tulislah terlebih dahulu nama pada lembaran jawaban yang disediakan. Kedua, periksalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Ananda menjawabnya. Ketiga, dahulukan menjawab soal-soal yang mudah Ananda kerjakan. Dan empat, periksalah ulang lembar jawaban Anda sebelum diserahkan kepada guru. Pada soal yang berada pada contoh ini yang digunakan oleh salah satu sekolah, mereka menggunakan petunjuk soal yaitu dengan kata jawablah soal di bawah ini dengan benar dan teliti. Soal esai yang dipandang dari sudut Lotz dan Hodge. Menurut Gunawan 2014, ranah kognitif terdiri dari berturut-turut mulai yang sederhana dan yang paling kompleks. Sedangkan sebagaimana dijelaskan Setiawati bahwa dalam penerapannya keterampilan tingkat tinggi Hodge pada evaluasi pembelajaran tercermin melalui soal yang harus diselesaikan oleh siswa. Dalam proses penulisan soal, guru dapat berpedoman pada taksonomi Bloom revisi. Yang pertama yaitu C1 mengingat, yang kedua yaitu memahami C2, yang ketiga yaitu menerapkan C3, dan yang keempat menganalisis yaitu dengan sebutan C4, mengevaluasi C5, dan 6 menciptakan yaitu C6. Soal-soal yang diberikan bukan hanya terbatas pada aplikasi C1, C2, C3, tetapi juga pada tahap level 6 yaitu menciptakan. Jadi soal yang berbasis Hodge itu termasuk kepada dari C4, C5, dan C6, sedangkan pada Lotz yaitu C1, C2, C3, di mana pada soal yang berbasis Lotz itu hanya pada tahap mengingat, memahami, dan menerapkan saja. Ya, soal tersebut banyak terdapat biasanya pada soal contoh objektif, tetapi di dalam soal esai juga ada. Selanjutnya itu tentang contoh soal Hodge. Soal Hodge itu dimulai dari C4, C5, dan C6. C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Di mana di situ membutuhkan tentang pengetahuan siswa yang ke tingkat yang lebih tinggi dalam menjawab soal-soal tersebut. Yang berbasis Hodge. Di sini ada soalnya itu tuliskan kalimat pembuka surat pribadi berikut ini. Jadi dapat kita analisis dari petunjuk soalnya ada katakan tuliskan. Tuliskan berarti di mana siswa dituntut untuk merangkai atau membuat suatu kalimat. Jadi karena ada kata dengan petunjuk tuliskan berarti itu termasuk kepada ranah menciptakan. Menciptakan berarti masuk kepada C6 dan itu masuk kepada level tertinggi. Berarti soal tersebut termasuk kepada soal berbasis Hodge. Pada contoh soal berikutnya yaitu ubahlah puisi berikut menjadi teks narasi. Jadi di sini ada kata ubah, berarti siswa disuruh untuk mengubah puisi menjadi narasi, berarti di situ ada
memberikan perintah kepada siswa untuk mengarang, merancang, merangkai, dan menciptakan suatu teks narasi dari soal tersebut. Dari kegiatan tersebut, terdapatlah ciri-ciri yaitu C6, yaitu pada ranah menciptakan. Jadi, soal tersebut termasuk kepada karakteristik soal hot, berbasis hot karena pada level tertinggi yaitu C6. Selanjutnya itu tentang soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu perbaikilah kesalahan penggunaan kalimat, ejaan, dan tanda baca. Contoh soal di atas, terdapat perintah untuk memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat atau ejaan dan tanda baca. Pada pertanyaan di atas ada kata petunjuk soal memperbaiki. Memperbaiki berarti membuat jawaban dari kegiatan siswa itu untuk mengecek, mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam kalimat tersebut. Setelah mengecek dan mengoreksi, siswa pasti menuliskan hasilnya dan menyimpulkan hasil temuannya. Dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kegiatan itu termasuk kepada C6, yaitu terdapat kepada level tertinggi, yaitu tentang soal berbasis hot. Selanjutnya itu pada soal nomor 4. Pertanyaannya adalah perbaikilah ketepatan penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada kalimat di atas. Dari soal tersebut kita bisa melihat ada kata perbaiki. Perbaiki ketepatan penggunaan. Jadi, sebelum membuat jawaban, siswa terlebih dahulu melihat, mengecek, mengoreksi kesalahan, dan setelah itu membuat yang betul dari hal tersebut. Sehingga di situ ada prosesnya yang masuk ke ranah C6 yaitu menciptakan, dan itu termasuk ke level tertinggi. Berarti soal ini termasuk soal berbasis hot. Selanjutnya itu soal nomor 5, tuliskan kata baku pada tabel di bawah ini. Pada soal pada soal ada beberapa kata yang tidak baku dan siswa disuruh menggantinya kepada kata baku. Di sana siswa terlebih dahulu disuruh untuk memahami soal, setelah itu membuat soal, sehingga ada kata membuat, menuliskan, berarti itu masuk ke ranah menciptakan, yaitu termasuk kepada soal berbasis hot. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah. Perbaikan berarti di situ ada kata mengoreksi. Pertanyaan. Memperbaiki berarti membuat jawaban, ada kegiatan siswa untuk mengecek, mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam kalimat. Selanjutnya setelah mereka mengoreksi hasil pembelajarannya, mereka menyimpulkan dan membuatnya. Di sana termasuk kepada kategori C5, yaitu mengevaluasi. Jadi C5 masih termasuk kepada soal hot, yang masih termasuk kepada soal yang berbasis hot. Itu tentang penyekoran yang digunakan dalam soal esai. Dalam soal esai ini jumlah skornya itu 100, tetapi soalnya hanya ada 6. Jadi setiap soal itu berbeda skor yang diberikan karena tingkat kesulitan soal berbeda. Jadi ada yang satu soal terdiri dari 15, ada yang terdiri dari 10 setiap poinnya. Jadi jumlahnya tetap 10. Yang rumus yang dipakai yaitu skor perolehan peserta didik dibagi dengan skor maksimum tiap butir soal dikali bobot soal. Misalkan pada soal nomor 1 yaitu dikasih jika siswa tersebut menulis secara lengkap jawaban itu dikasih 15. Jadi 15 per 15 kali 15. Jadi satu soal tersebut dia mendapatkan poin 15 skornya. Jika siswa tersebut tidak lengkap menjawabnya dan mendapatkan hanya 10 poin, berarti cara mencarinya yaitu 10 per 15 kali 15 dan hasilnya yaitu 10. Itu baru berdasarkan penyekoran dalam soal esai. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.